Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Dengan harapan pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, sebelum kita membaca firman Allah dan merenungkannya pagi hari ini, mari kita sama-sama naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang di sorga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena malam yang telah lewat Tuhan sudah menjaga kami, dan pagi ini kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus saja yang memimpin kami semua untuk memahami firman Tuhan serta memampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Allah pagi ini kita akan membaca bersama-sama, terdapat di dalam kitab Mazmur 56 ayat 9 yang berkata, "Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan?" Judul perikop di kitab Mazmur pasal 56 ini adalah kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Dan di ayat 9 yang sudah kita baca bersama, ada kata sengsaraku dan ada kata air mataku. Ini adalah ungkapan dari seorang Daud saat dia ditangkap oleh tentara Filistin. Dia begitu merasa sengsara, kesusahan, sampai-sampai Daud pun menangis. Dia tidak dapat berbuat apa-apa karena dia dikelilingi oleh seteru-seterunya dan musuh-musuhnya. Bahkan di kitab Mazmur 56 ayat 7 bagian B ini berkata, "Seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku." Itulah yang dirasakan Daud. Daud juga merasa takut, tetapi Daud tetap teguh akan kepercayaannya kepada Allah. Dia yakin Allah akan menolongnya. Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, musuh apakah yang sedang mengelilingi saudara saat ini? Apakah masalah rumah tangga, masalah ekonomi kah, masalah pekerjaan kah, atau masalah pelayanan? Seperti Mazmur 56 ayat 5 berkata, "Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut." Daud tetap memuji Allah dan firman-Nya, karena firman itu ya dan amin. Sehingga apapun yang dilakukan musuh-musuh terhadap dirinya,
dia tetap percaya bahwa Allah sanggup menolongnya. Sebagai orang yang percaya, kita tidak boleh takut terhadap apapun. Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi masalah sendirian. Yesus turut merasakan apa yang kita rasakan. Pada saat kita duduk di kaki Tuhan dan menangis meminta pertolongan Tuhan, maka pada saat itu pun Tuhan akan memberikan damai sejahtera-Nya. Roh Kudus memberikan pertolongan kepada kita. Percayalah saudara bahwa Tuhan sangat mengerti setiap tetesan air mata kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat Daud ditangkap oleh tentara Filistin, saat itu Daud mengalami ketakutan. Tetapi Daud terus menguatkan dan meneguhkan dirinya untuk tetap percaya kepada Allah, karena hanya Allah satu-satunya yang dapat membebaskan dia dari cengkraman musuh. Demikian juga kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari bangun terus diri kita untuk selalu rindu kepada Tuhan. Bangun diri kita untuk selalu rindu mencari Tuhan, rindu berdoa kepada Tuhan, dan rindu membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah bosan menunggu siapa saja yang ingin mencarinya dan menemuinya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa yang datang menemuinya. Yesus selalu mengundang siapa saja yang ingin menemuinya, maka dengan kasih-Nya Dia akan menyambutnya. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi, seberapa berat beban masalah kita, tetaplah mencari Tuhan. Yesaya 55 ayat 6 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat." Saudara-saudara, mencari Tuhan tidak hanya pada saat kita susah, tetapi dalam keadaan apapun kita terus mencari Tuhan, baik lewat persekutuan doa dan ibadah-ibadah lainnya. Kita harus giat mencari Tuhan. Sediakan selalu waktu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Sebab ada saatnya kita tidak mendapat kesempatan itu lagi. Artinya, pintu kemurahan Allah sudah tidak ada lagi. Amos 8 ayat 12 berkata, "Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya." Saudara, tentu kita tidak ingin seperti apa yang ditulis dalam kitab Amos ini. Maka pergunakanlah selalu waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Mengapa kita harus mempergunakan waktu dengan baik? Karena hari-hari ini adalah jahat. Tidak ada jaminan, perlindungan, keamanan bagi kita di dunia ini selain
perlindungan yang teguh hanya ada di dalam Yesus saja. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kiranya waktu-waktu yang Tuhan masih beri buat kita, jangan kita gunakan untuk keinginan kita sendiri, tapi biarlah kita pergunakan menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Daud merasakan sepertinya pertolongan Tuhan terlambat baginya, tapi dia tetap percaya pada kehendak Allah. Sekalipun Daud dalam keadaan khawatir dan takut, namun dia sangat percaya kepada Allah. Demikian juga kita. Masalah apapun yang menghimpit kita, bahkan seberat apapun masalah yang dihadapi, datanglah dan menangislah di kaki Tuhan, sebab Yesus tahu setiap tetes air mata kita. Bahkan sepanjang hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang harus kita ingat adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup memberikan perlindungan kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini, dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam persekutuan kami di pagi hari ini. Dan kami yakin semua yang mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia ini, dan yang sudah mendengar firman Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Apapun masalah yang dihadapi, Tuhan pasti tolong dan memberikan jalan keluar. Sehati kami berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Berikan kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan di negara Indonesia ini, serta berikan selalu kesehatan dan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil selalu berdasarkan hikmat yang dari Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, serta berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin hari ini Engkau akan menjaga kami, Engkau akan melindungi kami, dan Engkau akan turut campur tangan dalam segala aktivitas kami. Karena itu, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya.